Selamat datang di channel Spoiler Santuy. Dan pada video kali ini saya akan ngerekap alur dari sebuah trilogi, yaitu X-Men, yang dimana aku akan ngerekap dari film pertama dari X-Men sampai film terbarunya. Dan aku bakal uploadnya itu sesuai dengan tanggal ataupun rilisnya film itu. Jadi untuk timelinenya itu jelas akan agak bolak-balik gitu ya teman-teman. Dan untuk kedepannya aku akan ngerekap semua series ataupun franchise ataupun trilogi dari film X-Men yang paling pertama sampai film X-Men yang terbaru di channel ini. Pastinya buat kalian yang penasaran, kalian bisa subscribe channel ini supaya enggak ketinggalan lanjutan dari film X-Men ini. Dan kita akan merekapnya lagi ya, karena untuk nostalgia ya, karena salah satu film yang aku suka banget yaitu semua film dari X-Men tentunya, karena banyak banget manusia-manusia ataupun mutan dengan kekuatan yang bagus-bagus dan menarik ya teman-teman. Kita akan mulai dulu dari X-Men yang paling pertama, yaitu X-Men tahun 2000. Film dibuka di sebuah tempat. Terlihat seorang gadis bernama Mary sedang berduaan di kamar bersama pacarnya. Mereka sedang asik, tapi tiba-tiba saat berciuman, pacar dari Mary langsung kejang-kejang. Ternyata Mary memiliki kemampuan menyerap energi orang lain. Jadi saat ia berciuman dengan orang biasa, siap-siap saja orang itu bisa kejang-kejang ataupun mati. Setelah kejadian itu, kita dibawa ke sidang kongres di Paris, di mana Jean Grey sedang menolak rancangan undang-undang anti mutan. Senator Robert Kelly dengan tegas menyebut para mutan berbahaya bagi manusia normal. Seorang pria botak bernama Charles Xavier hadir di sana, terlihat khawatir dengan keputusan Kelly. Dari kejauhan ia melihat Eric Lancer yang kita sebut saja Magneto. Setelah keluar dari gedung, Charles langsung menyamperin si Magneto untuk diskusi. Tapi bukannya diskusi adem, malah kayak debat capres. Magneto maunya mutan punya derajat lebih tinggi dari manusia biasa, sedangkan Charles tidak setuju. Dari sinilah jelas bahwa Magneto punya rencana jahat untuk melawan pemerintah dan meminta Charles jangan ikut campur. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan Logan alias Wolverine. Ia sedang berada di bar di Albertea, ikut pertandingan tarung bebas. Modal cakar adamantium, jelas ia bisa menang dengan mudah. Para lawan langsung tepar. Setelah pertarungan, Logan masuk ke bar, pesan sebuah minuman. Tapi salah satu petarung yang kalah tidak terima, mereka pun akhirnya ribut. Logan pun keluar dari bar, naik mobil van tuanya. Tapi di jalan ia mendapati seorang gadis bersembunyi di belakang mobilnya. Ternyata itu adalah Mary. Awalnya Logan menyuruhnya turun, tapi karena tidak tega, akhirnya Mary ikut menumpang. Di perjalanan Mary mengaku namanya Rockway dan ia juga seorang mutan. Baru saja mengobrol, tiba-tiba mobil mereka menabrak pohon. Logan pun pingsan, Mary terjebak, dan saat bangun Logan diserang mutan bernama Sabretooth, anak buah Magneto. Untung saja mutan bernama Cyclops dan Storm yang datang pun menyelamatkannya. Mereka berhasil menolong Rockway tepat sebelum mobilnya meledak. Singkat cerita, Logan dan Rockway dibawa ke sekolah Charles. Logan terbangun di ruang medis dirawat oleh seseorang yang bernama Jean Grey. Begitu sadar, Logan langsung kabur dari ruang perawatan. Tidak sengaja Logan masuk ke ruang kelas tempat Charles sedang mengajar anak-anak mutan. Setelah murid-murid pergi, Charles menjelaskan bahwa Logan sekarang ada di sekolah khusus mutan, tempat anak-anak berbakat dilatih dan diarahkan. Charles kemudian mengajak Logan berkeliling sekolah sambil cerita soal si Magneto. Katanya Magneto sedang memburu Logan meski tujuan pastinya belum jelas.
Jadi Logan diminta tinggal dulu di sekolah ini sambil mereka mencari tahu maksud dari si Magneto. Di sisi lain, kacung dari Magneto kembali ke markas Magneto untuk menyerahkan kalung milik Logan yang ia temukan. Magneto lalu bilang bahwa konferensi PBB sudah dekat. Waktunya mereka uji coba. Entah apa yang akan mereka uji. Sementara itu, Senator Kelly yang barusan nyinyir soal mutan malah diculik oleh Mystique yang menyamar sebagai ajudannya. Ya, Mystique ini tuh adalah mutan yang bisa nyamar jadi seseorang yang lain. Kelly pun dibawa ke hadapan Magneto. Di sini terungkap bahwa Magneto punya alat untuk memutasi manusia biasa menjadi mutan. Balik lagi ke sekolah, Logan mengobrol bareng Jean Grey. Jean menjelaskan kalau ia punya kemampuan telepati dan telekinesis, tapi kekuatannya tidak sekuat Charles. Logan iseng meminta Jean membaca pikirannya. Jean pun melihat trauma Logan ketika tubuhnya dulu disuntikan adamantium. Saat itu Cyclops datang dan memberikan warning ke Logan, jangan dekat-dekat sama cewek gue. Malam harinya, Logan tidur lalu bermimpi buruk. Rockwell yang peduli mencoba menenangkan Logan, tapi malah kena tusukan cakar Logan di dada. Untung saja Rockwell bisa menyerap kekuatan Logan sehingga lukanya bisa sembuh. Sayangnya Logan jadi ikut pingsan. Keesokan harinya, Senator Kelly yang disiksa Magneto berubah menjadi mutan cair. Tubuhnya aneh kayak slime. Ia berhasil kabur dan terdampar di pantai. Orang-orang yang melihatnya pun shock berat. Rockwell kemudian didatangi oleh Mystique yang menyamar menjadi teman sekolahnya. Mystique bilang bahwa Charles marah besar kepadanya. Rockwell pun menjadi sedih dan kabur dari sekolah. Setelah Rockwell kabur, Logan merasa bersalah. Ia pun langsung mencari Rockwell menggunakan motor milik Cyclops. Sementara itu, Charles menggunakan Cerebro untuk melacak keberadaan Rockwell. Ya, sedikit informasi, Cerebro ini itu adalah suatu alat yang dibuat oleh profesor ya, untuk supaya dia bisa memperkuat kekuatan telepatinya ya teman-teman. Jadi ini tuh OP banget lah alatnya ya. Lanjut, Logan pun berhasil menemukan Rockwell di dalam kereta. Ia mencoba meyakinkan Rockwell bahwa Charles orang baik dan sekolah X-Men ini bisa membimbingnya. Sayangnya saat mereka bicara, Magneto tiba-tiba datang. Awalnya Logan mengira Magneto ingin dirinya, tapi ternyata target sebenarnya adalah Rockwell. Magneto langsung menculik Rockwell di depan Logan. Logan pun langsung tepar karena seluruh tubuhnya adalah besi dan si Magneto bisa mengendalikan besi ataupun logam. Saat akan pergi, Magneto dan anak buahnya dihadang polisi, tapi dengan gampang Magneto memanipulasi senjata-senjata mereka. Polisi yang awalnya pede langsung menciut. Di sekolah sendiri, tim X-Men pun akhirnya tahu rencana Magneto. Ia ingin memakai Rockwell untuk mengaktifkan mesin mutasi dan memutasi semua pimpinan dunia di konferensi PBB. Charles pun kesal, tapi sayang ia malah kena racun gas dari Mystique saat memakai Cerebro. Charles langsung koma. Magneto pun membawa Rockwell ke patung Liberty, di mana mesin mutasinya berada. Rencananya energi Rockwell akan ia pakai untuk menyalakan mesin itu, meski nyawa Rockwell adalah taruhannya. Singkat cerita, tim X-Men pun bergerak. Logan, Cyclops, Jean, dan juga Storm berangkat dengan pesawat menuju lokasi. Sesampainya di sana, mereka langsung diserang Mystique yang menyamar menjadi Logan. Di tempat lain, Cyclops dan Storm dihadang Sabretots. Mereka sempat kesulitan, tapi pada akhirnya Storm menggunakan kekuatan petir untuk menggledek si mutan tersebut.
Setelah itu Logan menghadapi Mystique lagi. Dengan trik licik, Logan asli akhirnya berhasil menumbangkan Mystique. Mystique pun tumbang. Meski ya kita tahu dia bisa balik lagi entah dari mana. Karakter ini nyawanya itu unlimited, kayak nyawa kucing. Tim X-Men pun kemudian naik ke atas patung Liberty. Magneto sudah siap menyalakan mesin mutasi dengan memaksa Rockwell. Logan berusaha menyerang tapi langsung dikekang oleh Magneto dengan besi. Cyclops juga tidak bisa bertindak, takut mengenai temannya sendiri. Akhirnya Logan nekat melukai dirinya sendiri demi melepaskan diri dari jeratan besi. Ia pun langsung naik ke atas mencoba menyelamatkan Rockwell. Tapi Magneto keburu menahan Logan lagi. Situasi makin tegang, lebih tegang dari nungguin saldo e-wallet masuk pas habis top up. Mesin mutasi Magneto mulai aktif. Sementara para pemimpin dunia hampir terkena dampaknya. X-Men harus gerak cepat, kalau tidak dunia bisa berubah jadi mutant edition. Jen pun membantu Cyclops membidik Magneto dengan kekuatan optik blast-nya. Dengan trik cerdas dan agak gambling, mereka berhasil mengenai Magneto hingga tumbang. Logan pun akhirnya bebas. Tanpa buang waktu, Logan naik ke puncak patung Liberty untuk menyelamatkan Rockwell. Ia rela memberikan tubuhnya sendiri, membiarkan Rockwell menyerap kekuatannya agar bisa bertahan hidup. Logan hampir putus asa, tapi ternyata kekuatannya yang diserap Rockwell membuat gadis itu kembali hidup. Magneto akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel plastik supaya kekuatan magnetnya tidak bisa dipakai. Sementara Mystique ternyata masih hidup dan menyamar lagi. Sebelum pergi, Logan pamit pada Rockwell dan menitipkan pada Charles untuk menjaga anak-anak mutan yang lain. Logan kemudian berangkat naik motor Cyclops. Ia pun ingin mencari tahu tentang masa lalunya. Di akhir film, Charles mengunjungi Magneto di selnya. Mereka sempat mengobrol sambil bermain catur, mengenang masa lalu sebagai teman. Magneto bilang cepat atau lambat ia akan bebas lagi. Tapi Charles menjawab ia akan selalu ada untuk menghalangi rencana dari Magneto. Film pun ditutup dengan suasana tegang tapi elegan. Cast X-Men, lalu film pun tamat.